kami dari kelompok 4 ingin meneliti tentang sejarah Gunung Kunci. A few moments later. Sekarang kita bersama Ibu Popi selaku juru pemandu di Gunung Kunci ini. Ya, Kami akan memberikan beberapa pertanyaan tentang Gunung Kunci ini. boleh, silakan. Yang ke satu, kapan dibangunnya benteng pertahanan Belanda? Benteng pertahanan Belanda mulai dibangun 1917. Nih, tertera di atas ya. Tertera 1917. Betul. Paham? Paham, Ya, Bu. terus selanjutnya Pada masa pemerintahan siapa benteng dibangun? benteng pertahanan dibangun pada tahun 1917 pada masa pemerintahan dipegang pemerintahnya oleh Bapak Bupati yang lebih dikenal dengan Eyang Arya Surya Atmaja, atau yang lebih dikenal lagi adalah Eyang Kanjeng Pangeran Mekah, karena meninggalnya di Mekah. Itu paparan nikah beliau ya. Kenapa misalkan dibilang Eyang Eyang Kanjeng Pangeran? Karena beliau adalah keturunan dari keraton Sumedang, atau keturunan dari Raja Sumedang ya. Kan kalau sekarang pemilihan bupati dipilihnya secara oleh partai politik. Kalau dulu dari keturunan siapa yang wajib ya dipilih dari keturunan. Kalau sekarang enggak kan, mau keturunannya atau tidak ya secara kebetulan itu keturunannya ya alhamdulillah. Kalau enggak juga ya sekarang kan lewat parpol pemilihan ya dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, Baik, Ibu, mengapa Gunung Kunci ini disebut dengan silsilah Gunung Kunci? disebut silsilah Gunung Kunci karena yang pertama adalah ini simbol kunci silang ya. Simbol kunci silang ini punya arti, yaitu adalah sebagai benteng pertahanan. Buat siapa Ibu? Buat Belanda, karena membuat benteng pertahanan di sini waktu menjajah kota Sumedang atau Kabupaten Sumedang ya. Itu pertama. Yang kedua, di atas guha itu sendiri dulu banyak tanaman boros atau kunci yang suka dilalap. Tahu nggak? Yang suka dilalap ada. Tuh keduanya ya. Yang ketiga, kenapa dibilang kunci? Di dalamnya itu, denahnya itu, bentuk guhanya itu seperti kunci gitu ya. Terus itu yang tersurat dalam sejarah atau tertulis. Dan ada yang tersirat yang memang lewat perkataan atau ungkapan pengunjung. Jadi katanya sebelum kemana-mana, ziarah kemana-mana, harus menapakkan dulu ziarah ke kunci. Ini adalah kunci sejarah. Itu mungkin itu Ibu tahunya dari para pengunjung. Itu mungkin. Cukup? Selanjutnya, Terdapat berapa ruangan di benteng ini? di guha ini terdapat 17 ruangan. Kalau memang ini enggak tertutup lumut ya, ini nih tuh di papan namanya ya, di pelangnya ini ada ini keterangan mengenai ruangan. Karena ini tertutup ya, tertutup lumut jadi nggak kelihatan. Jadi di sini ada terdapat 17 ruangan dan 10 ruang utama. Tadi Ibu udah bilang ke yang dipandu yang dari SMK Antasari. Jadi di sini adalah Ibu suka mengingat 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena di sini ada terdapat 2 ruangan dan di atasnya itu ada 3 ruangan. Di sebelah kanan ada 4 ruangan dan di atas ada ruang utama itu 1 ruangan. Jadi Ibu untuk mengingatnya adalah 1, 2, 3, 4. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4 berapa? 10. Ya. Jadi sesuai dengan ruangannya adalah 10 ruangan utama dan 7 ruangan yang lainnya seperti gudang, apapun itu, misalnya ruangan ada WC, kamar-kamar itu tempat ruang ganti atau apa. Jadi semuanya ada 17. Cukup, Bu. Selanjutnya, Bu, apa singkatan dari Tahura? Tahura itu sendiri adalah sebagai Taman Hutan Raya, yaitu menjelaskan Taman Hutan Raya yaitu punya wilayah Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Palasari. Dan Gunung Kunci di sini, Palasari di sana itu adalah merupakan satu kawasan. Dulu itu adalah satu hamparan. Kalau sekarang kenapa misalkan Ibu terpisahkan oleh jalan? Kalau dulu itu adalah satu hamparan antara Gunung Kunci dan Palasari. Yang peninggalannya sama. Jadi
dibilang juga gua Belanda dan bilang juga gua Jepang, karena dulu itu di dalam sejarah tertulis sebelum merdeka 17 Agustus 1945 pada tahun 1942 diserahkan tanpa syarat ke pemerintahan Jepang. Jadi sempat dikasih dulu ke Jepang. Jadi ada yang bilang, ibu ini gua Jepang, bisa jadi. Ibu ini gua Belanda, bisa jadi, karena sesudah Belanda diserahkan tanpa syarat ke pemerintahan Jepang. Jelas? Jelas. Masih ada pertanyaan yang lain? Masih Bu, ada Ya. satu lagi. Bu, nama benteng ini dijadikan apa atau apa? Atau apa fungsinya benteng ini Ada kolonial pada masa kolonial Belanda. Jelas, fungsinya gede banget. Kenapa? Karena pada masa zaman kolonial Belanda waktu penjajahan kita ini dijadikan sebagai benteng pertahanan. Dijadikan sebagai tempat pengempanan, bahasa Sundanya panyongkeun. Jadi di sini, tapi tetap di sini benteng pertahanan mungkin kata dia itu sangat kuat, tapi tetap kita merdeka dan kita menang. Alhamdulillah. Itu. Ya cukup. Sudah cukup. Ya, itu Terima mungkin kasih, Ibu. mudah-mudahan ya penerang dari Ibu bisa bermanfaat buat kalian mengenai sejarahnya, terus mengenai wisata alamnya, bisa dihirup oksigen tinggi di sini ya, jadi bisa menyehatkan badan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dari wisata gunung. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya.